Stella, kamu kenapa? Ada yang bisa aku bantu? Tanya Aisyah dengan khawatir. Stella akhirnya bersuara. Suaranya tercekat, putus-putus karena tangis. Radit, dia kena musibah. Aisyah terdiam. Akal sehatnya berteriak agar ia menjauh, menolak dan memberi jarak. Tapi ia gak sanggup ngelakuin itu. Hatinya runtuh seketika. Ia setengah berlutut di depan sofa seperti anak kecil yang kehilangan arah. Lalu perlahan menyandarkan wajahnya di pangkuan Raditya. Tubuhnya bergetar hebat. Air mata diam-diam mengalir dan membasahi lengan bajunya. Raditya tak berkata apa-apa. Ia hanya membuka tangannya perlahan, lalu memeluk Aisyah erat-erat. Tangannya menyusup ke rambut panjang Aisyah, hangat dan penuh keyakinan, menggenggam bahunya. Saat itu, Aisyah tahu seharusnya ia menjauh. Tapi ia terlalu lemah. Di saat yang paling gelap dan lemah dalam hidupnya, laki-laki yang ia cintai datang menjemput dia. Dan meskipun kalau sebenarnya Radit gak benar-benar mencintai dia, Aisyah tetap rela. Meskipun mungkin ini hanya sebuah mimpi, Aisyah gak ingin terbangun. Jadi dulu, menjelang akhir semester pertama kuliah, Raditya dibawa oleh dosen arsitekturnya ke sebuah pulau kecil di tengah danau di pinggiran Jakarta untuk melukis landscape. Pulau itu memiliki banyak bangunan kuno, akses ke sana bahkan tidak menggunakan jembatan modern dan hanya sebuah jembatan kayu tua yang konon dibangun 2 abad silam. Meskipun sudah lapuk, jembatan itu tidak pernah diperbaiki karena pulau tersebut belum dikembangkan. Justru karena itulah tempat itu sering menarik minat para pelukis dan fotografer. Sementara itu, Aisyah baru saja meminjam buku dari perpustakaan dan sedang dalam perjalanan pulang ke asrama. Saat melewati gerbang di kampus, dia melihat seseorang duduk di anak tangga. Gadis itu tidak memakai jas hujan dan tidak memegang payung. Ia hanya menggunakan gaun merah selutut yang kini basah kuyup oleh hujan. Rambut hitamnya menjuntai, meneteskan air dan ia duduk di situ sambil menangis. Aisyah mendekat dan terkejut saat mengenali sosok itu. Gadis itu adalah Stella. Stella mendongak, memandang Aisyah dengan mata yang penuh air mata dan air hujan. Ia tidak berbicara, hanya terus menangis. Stella, kamu kenapa? Ada yang bisa aku bantu? Tanya Aisyah dengan khawatir. Stella akhirnya bersuara. Suaranya tercekat, putus-putus karena tangis. Radit, dia kena musibah. Aisyah terdiam. Setelah ia menenangkan Stella sebentar, barulah Stella mulai menjelaskan. Beberapa hari terakhir, hujan deras mengguyur tanpa henti. Air danau meluap, menghancurkan jembatan kayu yang menghubungkan pulau itu ke daratan. Tapi sebelum itu, Raditya sempat kehujanan saat melukis dan akhirnya terkena flu berat. Pulau itu tak memiliki fasilitas medis. Mereka semua tinggal di rumah penduduk yang sederhana, yang kondisinya jauh dari layak. Setelah sakit, Raditya tak bisa istirahat dengan baik. Lalu asmanya kambuh dan kini ia mengalami sesak nafas yang parah. Kendala karena jembatan hancur dan sekarang tidak ada cara mengirimkan obat ke sana. Letak pulau yang terpencil membuat keadaan makin sulit. Tak ada perahu apalagi jet ski. Keluarga Raditya juga sudah mencoba memanggil bantuan dari Jakarta, perahu motor, helikopter, bahkan penyelam. Tapi semua itu butuh waktu. Kalau Raditya nggak bisa nunggu sampai bantuan datang gimana? Stella menatap Aisyah dengan mata penuh kecemasan. Aisyah, menurut kamu dia bakal baik-baik aja kan? Dia nggak akan mati kan, Syah? Tangannya dingin membeku. Aisyah meremas tangan itu dengan erat, lalu duduk di sebelah Stella. Tak peduli hujan yang membasahi anak tangga dan terus menepuk punggungnya perlahan. Setelah suasana lebih tenang, Aisyah mengantar Stella kembali ke asrama, menyerahkannya pada teman sekamarnya. Namun, dalam perjalanan pulang, Aisyah merasa pikirannya kabur. Hanya ada satu kata, kematian. Ia pernah melihat ayahnya yang meninggal, tapi tidak pernah sekalipun ia membayangkan kematian dan Raditya dalam satu kalimat. Raditya masih muda, selain asma, ia sehat, ia punya keluarga yang baik, masa depan yang luas, dan hidupnya juga baru dimulai. Aisyah tak bisa menerima jika Raditya mati, tidak di usia yang semuda ini pastinya.
Entah dari mana datangnya keberanian dan dorongan itu, Aisyah kembali ke asrama dan mengobrak-abrik isi lemarinya dan mengambil baju renang, kacamata renang, dan memakainya lalu menyelimuti diri dengan jaket. Setelah itu ia pergi ke rumah sakit dan membeli sebuah jenis semprotan darurat untuk asma dan ia memasukkan semuanya ke dalam kantong anti air yang rapat. Lalu ia pergi ke toko olahraga dan membeli jaket pelampung. Tanpa ragu, ia naik taksi menuju wilayah tempat pulau danau itu berada. Saat tiba, hujan masih turun, tak sederas sebelumnya. Ia memegang payung berdiri di tepi danau menatap jembatan yang kini hanyut terbawa arus. Air danau meluap deras dan semua papan jembatan telah hilang, menyisakan pemandangan air yang luas dan bersih. Ia memperkirakan jarak antara daratan dan pulau yang tidak terlalu jauh, pikirnya. Aisyah lalu mengeluarkan HP dan menelpon Radit, namun yang menjawab bukan Raditya. Halo, siapa nih? Maaf ya, Raditya nggak bisa angkat telepon sekarang. Suara di seberang sana dari telepon terdengar lelah tapi familiar. Kalau ada hal penting, nanti gue bakal sampein ke Radit ya, kalau dia sudah membaik. Anto? Aisyah mengenal suaranya, sahabat Raditya. Ya? Ini siapa? Kata Anto. Kalian masih di pulau kan ya? Jawab Aisyah. Gimana kondisi Raditya? Dia masih bisa bertahan. Aku mau kirim semprotan darurat asma dia. Tunggu aku di ujung jembatan yang roboh itu ya. Aisyah terdiam sesaat dan bilang, by the way, ini Aisyah. Begitu mendengar kondisi Raditya yang makin parah, Aisyah langsung menutup telepon, memasukkan HP ke dalam kantong anti air. Ia melepas jaket dan mengenakan jaket pelampung, mengikat kantong obat di pinggangnya dengan simpul mati. Jaket dan barang lainnya ia masukkan ke dalam plastik dan sembunyikan di semak-semak. Ia menatap permukaan air yang luas dan bergelombang. Ia menarik nafas yang dalam, memutar pergelangan tangan dan kaki, dan lalu perlahan masuk ke dalam air. Saat air mencapai dadanya, ia memakai kacamata renang dan berenang menuju pulau. Air danau jauh lebih dingin dari yang ia duga. Gelap, dalam, arusnya juga kuat. Ia harus mengerahkan seluruh tenaga, fokus penuh dan mengatur nafas agar tidak tersedak saat berganti udara. Air yang di bawah hitam legam. Sebenarnya dia takut. Dan sebelum menyelam, ia tak banyak berpikir. Hanya ada satu hal yang mendorong dia. Ia tak ingin Raditya mati. Namun semakin jauh ia berenang, tubuhnya mulai lelah. Lengan dan kakinya berat. Pikirannya juga makin melayang karena ombak dan tenaganya juga mulai habis. Ia mulai menyimpang dari jalur. Tapi ia tidak boleh berhenti. Sedetik saja ia berhenti, arus bisa menyeretnya lebih jauh. Aisyah! Suara itu terdengar dari seberang. Ia mengangkat kepala. Sosok di pinggir pulau itu melambai. Anto! Ia berteriak panik, memanggil Aisyah. Hingga akhirnya Aisyah menyentuh lumpur dasar danau. Ia berjuang berdiri berjalan perlahan ke darat. Dia berhasil. Ia benar-benar berenang ke sana. Aisyah, lu gila ya? Lu bisa mati tau nggak? Anto menyambut dan membantunya naik ke daratan. Aisyah melepas kacamata renangnya, tubuhnya menggigil, air menetes dari ujung rambut, angin memperparah rasa dingin. Dengan tangannya yang gemetar, dia membuka ikatan kantong dan secepatnya menyerahkannya ke Anto. Ini obat semprotnya, cepat kasih ke Raditya. Anto langsung mengambilnya dan ia melepaskan jaketnya untuk menyelimuti tubuh Aisyah yang basah kuyup. Lo ikut sama gue ya ke rumah warga. Habis itu mandi air hangat, ganti baju, dan gue kasih obat ke Raditya. Namun, Aisyah memegang tangan Anto dengan erat. Anto, please jangan ngomong ke Raditya ya. Apa? Anto terkejut. Janji sama gue, sumpah pakai masa depan lo sendiri. Kalau lo langgar, lo gak akan bisa bersatu sama orang yang lo cintai. Aisyah berkata dengan mata yang tajam dan penuh tekad. Janji kalau lo gak akan bilang ke siapapun gimana pun caranya obat ini bisa sampai ke sini. Hapus riwayat telepon kita dan biarkan ini jadi rahasia kita berdua. Oke? Raditya gak boleh tahu dan gak boleh pernah tahu. Anto terdiam cukup lama. Lalu ia menarik nafas panjang. Oke, gue janji gue gak akan bilang ke siapapun.
Hasil pemeriksaan terakhir kurang bagus. Kamu bandel sih. Besok kita biopsi lagi ya. Raditya bertanya pelan. Dok, gimana ya kondisinya? Dokter Ben melirik Alin dan berkata, belum bisa dipastikan, harus tunggu laporan hasil pemeriksaan. Alin tampak habis menangis, suaranya gemetar. Om Ben, kita lakuin tes hari ini aja.